Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada saat yang berbahagia ini kita bersyukur atas nikmat dan rahmat yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa beraktivitas dalam amal soleh, dalam kehidupan yang luar biasa ini. Selanjutnya kita senantiasa juga mengucapkan semoga sholawat dan salam tetap dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman, yang telah memberikan tuntunan dari Allah berupa agama Islam, agama yang penuh nur dan penuh cahaya, serta agama yang mampu membimbing manusia ke dalam jalan yang penuh diridhai oleh Allah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita senantiasa bermuhasabah, berintrospeksi atas ketakwaan kita, atas agama kita, supaya kita tetap dalam agama Allah. Tentunya sesuai dengan doa yang kita panjatkan, sesuai hadis Nabi, hadis Sahih riwayat Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Rabb yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Tentunya kita tetap berpegang teguh pada ketakwaan dan ketaatan pada Allah, sehingga akan menimbulkan cinta kita pada Allah. Semakin cinta kita pada Allah, maka Allah juga akan semakin cinta kepada kita. Semakin kita dekat pada Allah, Allah pun juga dekat dengan kita. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hidup ini memang sudah menjadi ketentuan Allah atau takdir Allah. Ada orang yang memang diberi kelapangan yang luar biasa oleh Allah. Ada orang yang diberi kesempitan oleh Allah. Ada orang yang diberi kelonggaran dalam segala hal oleh Allah. Tapi juga ada orang yang diberi kesempitan dalam segala hal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semua sudah dalam takaran Allah. Ada orang kaya, ini sudah takdir Allah. Ada orang miskin juga sudah takdir Allah. Orang yang kaya, yang dilebihkan hartanya berlimpah, ini bukan berarti dimuliakan oleh Allah. Tidak. Demikian juga orang yang miskin, yang dalam kesulitan, ini juga bukan dihinakan oleh Allah. Karena kaya dan miskin, berlebih dan kekurangan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang kaya juga diuji, orang miskin juga diuji. Tentunya diuji kesabarannya, diuji ketaatannya. Apakah dia tetap menjadi hamba Allah
yang benar-benar sami'na wa ata'na atas perintah Allah. Oleh karena itu, kita tidak usah iri dengan orang lain, iri dengan rizkinya, iri dengan hartanya, iri dengan jabatannya, dengan kedudukannya. Apapun yang dimiliki orang lain, kita tidak usah iri. Karena sudah dalam takaran Allah, semua pas sesuai dengan kehendak Allah. Dan kehendak Allah lah, itulah yang terbaik. Takdir Allah itulah yang terbaik. Karena Allah lah yang lebih tahu terhadap keputusan-keputusannya tentang hamba-hambanya. Tugas kita senantiasa melaksanakan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dan mensyukurinya. Dengan bersyukur pada Allah, senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, syukur dengan lisan, syukur dengan hati, meyakini bahwa semua kebaikan-kebaikan ini pemberian dari Allah. Dan kita implementasikan dalam amal soleh, dengan amal-amal wajib, amal-amal sunnah, yang tentunya yang sudah disyariatkan oleh Allah. Termasuk di dalamnya bagaimana kita hidup ini juga bermanfaat bagi orang lain. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, kunci terhadap semua kenikmatan itu hanyalah kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sangat banyak ini. Dengan membuka, menunjukkan, membiak nikmat dan karunia Allah yang luar biasa ini, kita tunjukkan, tidak kita sembunyikan kalau Allah telah memberikan nikmat yang banyak. Oleh karena itu, dengan bersyukur pasti Allah akan memberikan tambahan nikmat. Allah akan memberikan balasan nikmat. Dan ingat, syukur yang kita lakukan akan membawa kebahagiaan bagi kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surat Al-Luqman ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur itu akan kembali pada diri kita sendiri, akan bermanfaat pada diri kita sendiri. Dan barang siapa yang kufur, ingkar, mengkufuri nikmat-nikmat Allah yang banyak ini, sesungguhnya Allah itu ghaniyun, Allah itu maha kaya, dan Allah hamid, maha terpuji. Oleh karena itu, syukur inilah yang paling penting yang harus kita lakukan atas nikmat-nikmat dan karunia Allah yang sangat banyak ini. Karena dengan bersyukur, kebahagiaan, ketenangan akan kembali pada diri kita sendiri. Sebagaimana ayat yang saya baca di depan, barang siapa yang bersyukur, sesungguhnya syukur akan kembali pada diri kita sendiri, akan bermanfaat pada diri sendiri. Kata Ibnu Katsir bahwa syukur yang kita lakukan ini akan membawa kemanfaatan atau bermanfaat bagi diri kita sendiri. Dan tentunya dengan bersyukur yang membawa kemanfaatan pada diri kita sendiri ini akan membawa kedekatan kita kepada Allah. Kita semakin dekat. Karena semakin dekat, kita semakin taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan endingnya, kita selalu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya dalam hal ini setiap saat, setiap waktu kita memuji pada Allah. Kita selalu memuji pada kebesaran Allah. Dan kita senantiasa sadar betul bahwa apa yang diputuskan Allah, apa yang
ditakdirkan oleh Allah ini sudah sesuai, sudah pas, sesuai dengan takaran masing-masing, sesuai dengan ukuran Allah masing-masing. Ada orang yang mungkin diberi kekayaan yang melimpah, tapi bisa jadi dia tidak diberi ketenangan oleh Allah. Dia hidupnya gelisah. Ada orang yang mungkin hanya pas-pasan hidupnya, tapi dia hidup bahagia dengan selalu mentaati perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. Ada orang yang diberi pangkat yang tinggi dengan harta yang melimpah ruah, tapi mungkin tidak diberi anak yang soleh. Ada juga orang yang diberi derajat miskin oleh Allah, tapi dia dengan kemiskinannya dia sangat bahagia dan menerima qanaah apa yang diberikan oleh Allah, sehingga menjadi hidup bahagia dengan kemiskinannya. Inilah rona-rona kehidupan, bermacam-macam kehidupan. Namun yang jelas kita sebagai hamba Allah tetap berpegang teguh dan meyakini bahwa takdir Allah adalah terbaik. Apapun keadaan kita, apapun posisi kita, apakah kita jadi orang yang berkecukupan atau pas-pasan saja, atau mungkin kekurangan, ini ketika kita ikhlas dan ridho, maka pastilah Allah akan memberikan rahmat-rahmat yang lain. Kita tidak tahu kekayaan yang melimpah milik orang lain, harta yang begitu berlebih, kita tidak tahu, mungkin ada yang diambil oleh Allah. Demikian juga kita juga melihat ada orang-orang yang kita pandang mungkin tidak mampu, serba kekurangan. Suatu saat dia juga ditambah oleh Allah dengan nikmat-nikmat yang lain. Kuncinya kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, iman dan amal soleh, serta senantiasa memuji kebesaran Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, ala bikulli hal. Selalu kita menyanjung kebesaran Allah, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan dan kesempatan. Inilah keyakinan kita, karena apapun di dunia ini tidak lepas dari skenario Allah. Semua hamba di muka bumi tidak lepas dari aturan-aturan Allah. Allah yang mengatur semuanya. Bahkan semua yang ada di muka bumi seisinya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang hamba hanya tunduk dan patuh atas seruan-seruannya, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Insya Allah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita senantiasa istiqomah dan teguh dengan iman kita, senantiasa berpegang teguh pada tali Allah yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita akan bahagia. Dijamin kita akan hidup dengan penuh kemuliaan, baik di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ini pasti jaminan Allah diberikan pada orang-orang yang memang mau beriman, bertakwa, taat pada Allah, dan menjauhi larangannya, sehingga mereka benar-benar menjadi hamba Allah yang maksimal dalam melakukan ketakwaan di dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh harta, tenaga, pikiran, bahkan semua potensi kita kerahkan diri kita ini
untuk menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah, menjadi hamba yang sangat bertakwa, tentunya menjadi hamba yang selalu tunduk dan selalu mentaati apa yang menjadi seruan-seruan Allah. Dan insya Allah dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh, kemudian dengan doa yang setiap saat kita lantunkan doa itu, karena doa muhul ibadah, kata Rasulullah. Karena doa itu otaknya ibadah, maka kita tidak boleh lepas dari doa. Dan yang ketiga yaitu dengan bertawakal pada Allah, dengan pasrah pada Allah. Artinya kita harus proses dulu. Apapun untuk mencapai kesuksesan harus proses dulu. Masalah hasil Allah yang menentukan. Tentunya kita wajib dengan berhusnudzon pada Allah dan yakin ketika kita bersungguh-sungguh, berikhtiar luar biasa dengan proses-proses yang benar, pastilah Allah akan memberikan hasil yang luar biasa. Sebagaimana Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza azamta fatawakkal 'alallah fa innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ketika kita sudah berazam, maka kita bersungguh-sungguh, berikhtiar bersungguh-sungguh, tentunya diiringi dengan doa, dan akhir kita serahkan pada Allah, kita tawakal pada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah sangat mencintai orang-orang yang berserah diri. Inilah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita tidak usah kecil hati, kita harus terus tetap semangat. Apapun takdir kita dari Allah, diberi nikmat iman, kita bersyukur. Diberi nikmat sehat, kita bersyukur. Diberi harta yang cukup, kita sangat bersyukur. Bahkan diberi kekurangan, dikasih sakit pun, kita juga mensyukuri, menikmati dengan ridho dan ikhlas. Insya Allah, ketika kita ridho dan ikhlas pada Allah, maka Allah pun juga akan ridho dan ikhlas pada kita. Demikian, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa dalam ridhonya Allah, dalam bimbingannya Allah, sehingga setiap saat, setiap waktu kita menjadi hamba yang benar-benar bertakwa pada Allah. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi keluarga, pada masyarakat, tentunya bermanfaat juga pada bangsa dan negara. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, ada salahnya mohon dimaafkan kaum muslimin dan muslimat. Bagi saudara kami yang NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bagi sahabat kami yang Muhammadiyah, billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Dan bagi saudara kami yang Muhammad NU, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.